Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Hardi. Nah, ini kita di rumah pas bongkar-bongkar kemarin kan sekalian kita belajar ya, apa aja sih part-part itu, maksudnya apa sih, namanya apa sih. Nah gitu. Oke, yang barusan tadi teman-teman lihat adalah intake. Apa itu intake? Oke, kita lihat ya video berikut. Oke, intake adalah saluran pemasukan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Oke, jadi saluran pemasukan bahan bakar ke dalam ruang bakar atau di head ya, silinder head, melalui silinder head menuju ke ruang bakar. Oke, ini intake-nya Starlet seperti ini. Nah, ini posisi sini nanti ada karburator di atasnya gitu. Nah, ini adalah saluran vakum yang menuju ke booster rem. Nah, yang ini juga klep vakum yang satu menuju ke karburator, satu lagi menuju ke solenoid AC. Yang satu ditutup, memang dibuntu. Oke, fungsinya adalah tadi menyalurkan bahan bakar dari karburator menuju ruang bakar melalui head silinder, silinder head. Nah, ini seperti ini nih penampakannya teman-teman. Nah, ini dalamnya ini kalau teman-teman raba itu hampir sama seperti bagian luarnya ini, agak sedikit terasa ya kasar gitu ya. Nah, itu sebenarnya memang diciptakan seperti itu, nggak dibikin halus untuk menciptakan turbulensi di dalam saluran intake ini gitu. Nah, lain untuk keperluan racing atau apa, nah mungkin ini ada yang dihaluskan, malah ada yang dibikin seperti sisik gitu ya, bertekstur ya. Nah, itu untuk menimbulkan efek turbulen saat mesin dihidupkan. Jadi ada udara yang masuk melalui campuran udara ya, dan bahan bakar melalui karburator. Nah, itu dia di dalam sini ada efek turbulennya, sehingga hasil karburasinya itu lebih tercampur dengan baik. Nah, ini ada beberapa baut pengikatnya di intake ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, ini pemasangannya harus proper ya. Jadi jangan ada sampai baut yang dol. Kalau baut dol di sini ya berarti sini tidak kencang, jadi tidak rapat. Nah, kalau tidak rapat itu nanti bisa masuk udara melalui sedikit ini karena ada efek turbulen, jadi ada kesedot udara masuk ke dalam ruang bakar sini. Nah, itu bisa menimbulkan RPM yang naik turun. Makanya biasanya di sini nih ada gasketnya lagi atau packing ya, agak tipis. Nah, itu sebelumnya juga dikasih sealer sebelum kasih packing tadi, supaya untuk dia rapat ya, jadi tidak ada kebocoran udara yang masuk melalui sambungan ini. Nah, untuk yang di sini juga nanti ada gasket atau packing gitu. Nah, sebelum ke karburator. Nah, ini ada yang menarik nih, di bawahnya ini kok ada saluran air, nah, pipa air. Jadi ini benar, ini pipa air dari water pump. Di pipa bypass itu masuk ke dalam sini. Nah, ke sini masuk di balik sini gitu. Ada jalurnya, dalam sini ada jalur air. Nah, ini juga kalau kita buka baut ini juga bolong ya, tembus ke sini. Nah, ini untuk di Starlet yang kapsul ke atas, ini biasanya ada valve di sini ya, bimetal itu valve. Nah,
untuk mengatur. Kalau yang di sini itu biasanya ke pompa power steering. Di sini juga ada lubangnya ya. Ini juga air, kalau teman-teman lihat pas saat buka ini keluar air. Kok ada airnya di sini? Nah, gitu. Jadi maksud air tadi di sini ini bukan untuk mendinginkan ya. Karena kan memang airnya dari pompa itu belum sempat masuk ke karburator, ke radiator. Jadi belum dingin airnya, jadi airnya agak hangat. Mungkin panas sedikit ya. Jadi nah ini untuk menghangatkan intake ini gitu, agar lebih mudah ya, dan suhunya tetap stabil, tidak dipengaruhi oleh suhu dari luar. Jadi lebih mudah terbakar bahan bakarnya nanti. Gitu. Jadi di setiap mobil sampai sekarang juga namanya saluran intake itu ada gitu ya. Tapi kalau zaman dulu itu mobil-mobil lama itu terbuat dari material coran aluminium seperti ini. Nah, kalau mobil sekarang sudah banyak yang pakai resin atau plastik gitu ya untuk saluran intake-nya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang nanya intake itu apa, nah intake itu yang seperti ini. Jadi kita sama-sama belajar biar sama-sama lebih menyayangi dan mengetahui tentang mobil kesayangan kita gitu ya, terutama Starlet. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi sedikit informasi yang bisa saya share supaya teman-teman juga bisa lebih banyak masukan pengetahuan. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaat buat teman-teman. Oke, gitu aja. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum.